Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Nah, kali ini Om akan membahas alur cerita film action cyberpunk India. Pokoknya dikisahkan India di masa depan itu dipimpin oleh pemimpin yang bodoh. Kebijakannya juga nyeleneh-nyeleneh. Bahkan setiap orang diharuskan memiliki senjata api. Mulai dari orok, pakde, tante-tante, semuanya harus punya senjata api. Kalau enggak, mereka akan dihukum mati. Nah, mau tahu keseruan film ini enggak? Enggak usah mikir pakai dengkul. Gas Om Brewok Story. Awal kisah kita diceritakan India di masa depan. Saat itu orang-orang lagi pada heboh karena Perdana Menteri bodoh yang bernama Ritwik Saudi mengeluarkan undang-undang baru, yaitu semua orang warga negara India harus memiliki senjata api. Bentar, ini kok kayak di negara mana ya? Di gedung parlemen ada yang bobok manis, ada yang joget TikTok, ada yang gosip emak-emak. Ini lagi ada yang bawa kapak ke gedung dewan. Seperti familiar tapi di mana ya? Tinggal mic dimatiin aja sih yang belum. Udah lanjut. Intinya sih PM Saudi pengen semua warga negara India memiliki senjata api, dan itu pun harus dan kudu. Jelas aja hal itu membuat keributan di seluruh India. Reporter pun menanyakan, gimana bisa negara yang gak setiap warganya punya akses ke air bersih dan makanan yang layak malah diharuskan untuk punya senjata api. Tapi Saudi bilang kalau India itu butuh perlindungan mandiri. Lihat aja polisi di India tuh kayak gimana, kasusnya kapan, datangnya kapan. Maka dari itu semua orang pun wajib melindungi dirinya sendiri dengan pistol. Udah gitu aja, nggak usah banyak tanya, pokoknya harus dan kudu. Karena pernyataan itu, India pun jadi heboh. Dunia internasional pun juga heboh gara-gara itu. Tapi kehebohan itu nggak membuat si Saudi mengurungkan niatnya. Malah dia bekerja sama dengan pedagang senjata ilegal dari Rusia untuk memasok senjata ke India. Ya udah deh, sekarang warga India pun lebih memilih beli senjata api daripada beli makanan. Bahkan di sana, peluru dijual kiloan, udah kayak berambang bawang. Beberapa tahun kemudian diperlihatkan kota yang embuh di mana yang kayaknya udah cyberpunk bener. Di salah satu gedung hotel diperlihatkan ada mas-mas yang kayaknya ketakutan pas melewati metal detektor. Kambingnya, karena dia nggak membawa pistol, dia pun langsung disergap dan nggak boleh masuk ke dalam. Apaan nih? Silau. Apaan nih? Silau. Silau. Aduh, silau. Wow, mbak kendal-kendal. Silau. Nah, di tempat lain diperlihatkan Mas Kumis yang mau masuk ke dalam gedung, tapi dia nggak diperbolehin masuk. Padahal dia udah bawa pistol emas, kalung emas, gelang emas, sampai biji pelirnya aja emas. Jelas aja Mas Kumis pun ngamuk lah. Kurang kelihatan tajir apa lagi gue, nggak boleh masuk ke dalam. Nah, mbak-mbak itu bisa langsung masuk Bluetooth. Penjaga pun bilang kalau baju Mas Kumis ini kelihatan gembel, makanya nggak boleh masuk. Oh, awas weh, tak ganti baju yang hyper beast. Awas aja. Tinggalin Mas Kumis ini nggak penting juga. Mending kita ngintilin mbak-mbak gedal-gendul yang bernama Happy. Nah, di depan pintu kamar hotel, dia pun latihan masuk dengan heboh dulu. Yo, what's up guys? Prike kabare, priwe. Tapi pas dia masuk dengan hebohnya, semua orang pun langsung krik. Aduh, malah Om yang malu ya. Ternyata si Happy itu diundang ke ulang tahun adik dari sahabatnya si Yayu. Koplaknya yang datang ke sana cuman keluarga-keluarga inti yang tuir-tuir. Happy jelas saja jiper lah, udah dandan edan-edanan, malah salah datang ke pesta paling membosankan di dunia. Di sini juga diperlihatkan kalau budaya megang senjata itu udah fasih bener. Nenek-nenek peot aja punya beceng, bahkan ngaduk kopi aja pakai beceng. Singkat cerita, setelah ikut pesta yang bosenin banget itu, Happy pun berniat pulang daripada otaknya varises di sini terus. Nah, pas mau pulang itu, nggak sengaja si Happy ditabrak sama mas-mas. Alah, itu pasti cuma modus senggol-senggol susu mah. Tapi pas melihat ada pesta di sebuah klub, Happy pun malah nggak jadi pulang. Sayang atuh, baju dah keceba deh, cuman dianggurin. Jojing dulu. Nggak lama kemudian, si Happy pun mesen minum ke bartender. Tapi karena Happy itu baru pertama kali datang ke sana, bartender pun meminta tanda pengenalnya si Happy. Bentar, itu tas apa cawat Doraemon ya? Isinya palu, batu bata, kamera DSLR. Heboh bener, cuman buat nyari KTP. Singkat cerita, setelah menunjukkan KTP-nya, tuh bartender pun membuatkan minuman. Namun bangkainya, ini orang malah masukin obat koleng ke minumannya si Happy. Setelah ngebatu minuman, Happy pun langsung jadi horny. Melihat ada mas-mas kece dikit, langsung digodain dong. Gak lama kemudian, efek obat kolengnya pun mulai bekerja. Tanpa sadar, Happy yang mumet ini malah langsung joget.
Singkat cerita, di saat kolong itu, Happy pun dibungkus sama bartender. Gak lama kemudian, Happy pun tersadar di jok belakang mobil. Ngehenya, Happy mengeluarkan semprotan cabai dan nyemprotin ke mas-mas sopir itu. Sebelum lanjut, kita ke sudut pandang mas-mas yang matanya kena beler cabai dulu yuk. Beberapa jam sebelumnya, diperlihatkan mas-mas housekeeping yang bernama Lucky. Dia itu selalu diinjot-injot sama supervisornya untuk selalu bekerja habis-habisan. Nah, pas lagi kerja, dia pun di VC sama adik-adiknya yang mewek lebay. Mereka bilang kalau emak mereka masih belum sembuh. Laki yang bisu ini hanya bisa geleng-geleng sambil sedih. Udah gitu aja. Ngisi air mata dulu gua stok nangis nanti. Iyalah dalah, ujuk-ujuk ada mas-mas berewokan yang bernama Gunda di sana. Ternyata Laki itu punya utang sama si Gunda ini. Ya udah deh, Laki pun dikasih tugas untuk mengambil sebuah korek berlapis berlian di sebuah kamar milik mas-mas bule Rusia. Laki aslinya sih ogah, tapi dia nggak punya pilihan lain. Uangnya udah habis-habisan buat bayar biaya rumah sakit emaknya. Ya udah deh, Laki pun mau nggak mau harus mengikuti perintah dari si Gunda untuk menukar tuh garetan berlapis berlian. Singkat cerita, Laki pun sampai di kamar tuh mas-mas. Kodok langsung nyemprot aja. Lah, kok nggak tumbang? Hello bos, yalah kok letoy ini semprotannya punya gini, ini letoy. Ya udah deh, Laki pun langsung diontang-anting sama tuh mas-mas bule. Namun pasti Laki udah babak belur, dia pun mengeluarkan jurus tendangan tanpa bayangan liukang. Remak nggak tuh biji pala. Singkat kata nih ya, setelah mas bule itu pingsan, dia pun langsung nyari tuh geretan. Namun udah diudek-udek nggak nemu-nemu juga. Pas melihat ada boneka beruang yang suka begadang, Laki pun menemukan apa yang dia cari. Intinya sih, dia langsung menukar tuh geretan berlian. Nggak cuman itu, biar tuh mas-mas bule nggak curiga, dia pun merapikan semua kamar agar mas-mas bule itu menganggap kalau ini cuma mimpi. Sialnya, pas mau kembali ke kamarnya si Gonda, dia melihat ada pemeriksaan karyawan. Nggak habis ide, Laki pun sengaja menabrak si Happy dan memasukkan tuh geretan ke tasnya si Happy. Sialnya di saat itu, Happy malah belok ke diskotik. Lah, iki piye? Namun pas mengikuti si Happy, dia malah dimarahin sama supervisornya karena masuk ke diskotik itu. Kembali lagi ke Mas Kumis. Kenapa sih Sin ini selalu nyempil? Mau skrip tapi nanti penting. Ya adalah, intinya sih Mas Kumis udah ganti pakaian jadi hyperbis banget. Tapi tetap aja dia nggak boleh masuk. Maaf pak, walaupun bapak udah ganti baju mahal, muka bapak tetap aja kelihatan kere. Karena nggak mau menyerah, Mas Kumis pun menunjukkan semua surat-surat berharganya. Surat tanah, surat villa, BPKB BIT, surat utang pinjol, dan lain-lain. Tapi tetap aja tuh nggak boleh masuk. Intinya sih yang boleh masuk di sana hanya member. Ya udah deh, Mas Kumis pun pengen mendaftar jadi member. Nah, singkat cerita, semua berkas pun udah komplit. Tapi ada satu lagi syarat, yaitu mengisi keanggotaan. Nyoh bos, tanda tangan di semua halaman ini. Lah edan, tebel bener. Kembali lagi ke Laki. Di saat itu diperlihatkan Mbak Happy yang mau dibungkus sama bartender. Nggak pakai babi bu, Laki pun langsung membantu bartender dan langsung ngudek-ngudek tasnya tuh Mbak Happy. Tapi karena banyak saksi, ya udah deh, Laki pun pergi dulu naik tuh mobil. Sialnya, pas muter-muter, tubannya malah kempes. Sial yang kedua, pas membuka bagasi, dia langsung cengok. Ternyata di dalam bagasi itu ada kantong mayat yang bersimbah darah. Sial yang ketiga, datang Pak Sarif perindapan yang kayaknya sebentar lagi udah mau dituntut sama malaikat maut. Walaupun bajunya udah kayak sheriff Amerika, tapi tetap aja sih, ini orang minta uang sogokan kalau si Laki mau dibebasin. Karena nggak punya doku, Laki pun pengen minjem uang dulu ke Mbak Happy. Nah, singkat cerita, setelah 30 menit ganti ban mobil, Laki pun langsung ngegas lagi. Lah kok malah balik ke Hotel Ritz? Dan setelah itu, kita udah pada tahu kelanjutannya. Happy bangun dan nyemprotin sambal portable ke mukanya si Laki. Habis itu Happy pun kabur, gentel. Tanpa sadar, mereka sedang dipantau oleh mas-mas yang bernama Max Payne. Sama kayak tadi, kita flashback beberapa jam yang sebelumnya untuk melihat siapakah itu Max Payne ini. Saat itu diperlihatkan Max Payne datang ke Hotel Ritz pakai bajaj. Nggak lama kemudian, dia menemui om-om botak yang bernama Paman Fixit. Intinya sih, Paman Fixit ini memberikan pekerjaan kepada Max untuk mengubur mayat yang ada di bagasi mobilnya. Sebelum tambah mumet, Om kasih tahu dulu aja ya, Paman Fixit ini merupakan orang yang kerjaannya menghilangkan bukti pembunuhan. Sedangkan Max Payne ini merupakan orang yang akan melakukan tugas apapun. Literally, apapun dia kerjain. Tapi buka dulu deh tuh kacamata hitam, nggak gelap apa? Oh lah, kutil curut, jereng ternyata matanya. Udah deh pakai lagi tuh kacamata, enak liatnya. Intinya sih, Fixit ngasih kunci mobil untuk diurus sama si Max. Tapi sialnya di saat itu, Happy lagi ngeluarin semua isi tasnya, dan tuh kunci malah ketuker. Intinya sih, di film ini semuanya saling berhubungan. Siap-siap betadine aja deh sama Panadol. Om aja sampai berdarah-darah ngerekap film ini kok. Singkat cerita, Max pun langsung pergi ke parkiran. Tapi dia salah masuk mobil. Sialnya lagi di jalan, dia malah nubruk motornya Pak Sarip. Sama seperti sebelumnya, Pak Sarip minta uang sogok. Lah, belum minta udah dikasih. Ngehenya, Pak Sarip malah ogah. Dia pun malah megedut untuk memeriksa mobilnya si Max. Nggak kena.
Di sini Max pun kembali menawarkan uang lebih, tapi Pak Sarip malah bilang kalau mau nyogok sini 1 juta rupiah buat modal aneh nikah lagi. Ya udah deh, Max pun mempersilahkan Pak Sarip memeriksa bagasi. Tuh kan malah tidur. Lah, cok, mayat Endi? Ketika mengecek WA dari paman Fixit, Max pun baru sadar kalau dia tuh salah ngembat mobil. Dan kebetulan film Indianya lagi, mobil biru yang ada mayatnya lewat di depannya. Dan itulah kenapa Max mengawasi Lucky dan Happy di garasi. Singkat cerita, diperlihatkan si Happy yang kabur dari si Lucky. Karena panik, dia pun ngembat kartu kamar dari mbak-mbak yang kebetulan lewat. Ya udah deh, Happy pun langsung masuk ke kamar tuh orang. Sedangkan di tempat parkir, Max pun mencoba mengecek bagasi. Dan di saat yang bersamaan, Max pun ditembak dari dalam. Sedangkan si Happy ditodong oleh orang misterius. Lah, itu yang di bagasi kok Happy juga ya? Aduh, gimana? Otak masih aman nih? Game over. Nah, siapakah cewek yang mirip bener sama Mbak Happy ini? So, kita flashback lagi. Tapi kali ini ke 5 tahun yang sebelumnya. Diperlihatkan saat itu Sodi masih belum menjadi Perdana Menteri. Dia masih menjadi CEO Riz Hotel. Ternyata ini om-om belok juga ya. Intinya sih, mbak-mbak yang bernama Baby ini kesal bener karena dia merasa ditipu oleh si Sodi. Baby yang udah mencurahkan semuanya untuk membangun perusahaan dengan si Sodi harus menerima kenyataan pahit ketika dia dipecat sepihak. Karena jengkel, Baby pun langsung cus mesen bom via Shopee. Rencananya sih dia pengen meledakkan Hotel Ritz. Namun sialnya, belum juga sempat mengaktifkan tuh bom, Baby langsung ditangkap karena percobaan pembunuhan si Sodi. Ya udah deh, Baby pun langsung dijeblosin ke penjara. Selama bertahun-tahun, dia masih aja menyimpan dendam ke Sodi. Sampai 5 tahun kemudian, Baby pun bebas. Dia pun langsung datang ke Ritz Hotel untuk mengaktifkan bom yang pernah dia tanam. Tapi sayangnya tuh kamar 6969 udah keisi orang. Ya udah deh, mau nggak mau si Baby pun mesen kamar yang ada pada depan. Singkat cerita, pas melihat tamu 6969 pergi, Baby pun langsung cus masuk ke dalam kamar itu. Namun pas mau membuka bomnya itu, tahu-tahu si Baby udah pingsan. Dan pas udah sadar, dia di dalam bagasi. Dan abis itu, Max Payne pun membuka tuh bagasi. Dan dia pun langsung nembak Max Payne deh. Oh gitu. Alah adalah masih hidup ini orang. Ternyata Max Payne itu pakai rompi anti peluru, makanya dia nggak mokat. Singkat cerita, Max pun bilang kalau tugasnya adalah mengubur si Baby secara rapi. Bukan tugas dia untuk membunuh si Baby. Jadi suatu saat, kalau kamu udah mintip-mintip mau mati, tolong hubungi aku, nanti aku yang nguburin. Karena tahu kalau si Max ini adalah palu gada, apa lu mau gua ada? Baby pun langsung ngasih job ke Max untuk mengaktifkan bom di kamar 6969. Kembali lagi ke Happy. Di saat itu, dia ditodong oleh mas-mas yang bernama William. Ternyata William dan Serena, mbak-mbak yang kartu kamarnya dicopet sama Happy sebelumnya itu loh, itu namanya Mbak Serena, merupakan agen rahasia. Tugas mereka adalah menggagalkan dan menguak transaksi ilegal PM Saudi dan mafia Rusia penjual senjata ilegal, Yorinov. Menurut data Intel, Saudi dan Yorinov akan bertemu di kamar 6969. Nggak pakai mikir lama, dua agen minyak ini pun langsung memasang kamera di kamar 6969. Namun mereka salah informasi, kamar 6969 kayaknya dihuni oleh pembunuh bayaran, bukan PM Saudi. Nggak lama kemudian, mereka pun mendapatkan info intel lagi soal kamar yang akan digunakan oleh Saudi dan Yorinov. Ya udah deh, mau nggak mau, Serena pun harus mengambil semua kamera yang udah mereka pasang di kamar 6969. Dan di saat itulah, Happy ngembat kartu kunci milik si Serena. Nah, udah tahu kan kenapa si Happy ditodong pisau sama si William? Karena dia masuk ke kamarnya William dan Serena. Sialnya lagi, pas lagi menodong si Happy, William mendengar suara teriakan dari Serena. Ya udah deh, William pun langsung mengikat si Happy dan dia pun langsung prepare buat menyelamatkan Serena. Deh bos, kelamaan itu, selak motor itu. Bangke, pakai kesandung helm dong. Di saat yang bersamaan, mas-mas bule yang ternyata itu adalah Yorinov terbangun dari pingsannya. Nggak pakai lama, dia pun langsung ngecek korek berliannya. Dan di saat yang bersamaan juga, si Max mendatangi kamar 6969. Di sana dia melihat senapan laras panjang sniper. Ternyata tuh kamar disewa oleh pembunuh bayaran yang bernama Sam. Koplaknya, Sam sama si Max itu saling kenal. Ya udah deh, Max pun minta izin. Misi bos, mau nyalain bom dulu ya. Karena Sam ini gagu, dia pun nulis, silakan lakukan pekerjaanmu, tapi jangan ganggu aku. Singkat cerita, Max pun mengaktifkan bom yang si Happy. Habis itu, dia pun mau ngasih tahu si Sam. Tapi ya udah deh, nggak mau digangguin juga kan. Semoga amal ibadahmu diterima di sisinya ya bos. Setelah menjalankan misi, Max pun langsung laporan ke Baby. Di sini Baby pun juga ngasih job lagi. Bentar, kayaknya pernah lihat nih cewek di mana ya? Bolah, yang penting dapat kerjaan. Di kamar sebelah, si Happy pun berhasil meloloskan diri dan langsung kabur. Dengan lari gendal-gendel, Happy pun meminta bantuan mas-mas yang sebelumnya diajak joget.
Nah, Vicky yang kepala keamanan hotel itu langsung mengajak si Happy ke ruangan yang paling aman. Tapi bangkainya, si Vicky ini malah pengen segede papap sama si Happy. Udah melending gitu aja, bos. Sini, bebe. Lah, kok hilang si Happy-nya? Ternyata si Happy emang sengaja menjebak si Vicky. Om kirain ini cewek polos, ternyata ini cewek emang penjahat. Yang lebih ngeheknya lagi, pas Happy ketemu sama si Baby, mereka emang udah saling kenal sebelumnya. Kita flashback lagi ke masa lalu. Dan otak om udah mulai panas nih. Ini sutradaranya pengen buat film kayak Wes Anderson, tapi amburadul gini ya. Udahlah, nanggung. Intinya sih pas dulu Baby masuk ke penjara, dia pas bener dapat satu sel dengan kembarannya yang bernama Happy. Baby, ambulah. Pokoknya Happy dan Baby ini saudara kembar. Emang sih dari kecil mereka itu emang gak akur. Bahkan si Baby sengaja memfitnah si Happy dengan menyuri Tupperware emak dan menyalahkan si Happy. Karena hal itulah si Happy pun dihukum penjara 10 tahun gara-gara nyuri Tupperware emak. Karena hal itu juga lah Baby jadi pengusaha, sedangkan si Happy jadi penjahat di tahanan. A few moments later. Singkat ceritanya, si Baby pun menjelaskan semuanya. Ya, walaupun mereka itu saling berantem dari kecil, tapi kalau salah satu dari mereka ada yang menyakiti, mereka semua nggak akan terima. Ya udah deh, Happy pun berniat membantu kembarannya itu. Nah, karena si Happy udah bebas duluan, dia pun langsung nyusup ke Hotel Ritz sebagai pelayan sambil mengumpulkan informasi. Nggak cuman itu, Happy juga mengetahui kalau si Sodi itu menyimpan uang 1 miliar rupiah di berangkas hotel. Nah, untuk balas dendam, mereka pun ingin mengembat tuh uang biar si Sodi kena mentalnya. Kere-kere dah. Karena nggak mungkin melakukan pekerjaan itu sendirian, Happy juga menyewa perampok profesional yang bernama Emojis. Wah, ini udah kayak Money Heist aja ya. Dan kelanjutannya kayak gimana, kita udah sama-sama saling lihat di sepanjang film ini. Syukur-syukur deh kalau sampai sekarang kalian gak muntah ber gara-gara Muhammad lihat film ini. Sebelum lanjut, kita lihat Mas Kumis dulu yuk. Diperlihatkan tangannya udah sengkleh separuh gara-gara gempor tanda tangan berkas yang sebejibun. Kambingnya, walaupun udah jadi member dan membayar anggota, dia tetap aja gak boleh masuk. Karena kartu membernya baru akan jadi setahun lagi. Ya jelas saja dia ngamuk lah. Dia pun langsung memanggil semua anak buahnya yang berada di kampung. Kembali lagi ke 2 bulan. Singkat katanya, mereka pun berhasil membobol tuh berangkasnya si Sodi. Di saat yang bersamaan, Sodi yang lagi berkubang dikasih tahu kalau pertemuannya dengan si Yurinov akan segera dilakukan. Gembelnya, Max Payne yang kebetulan lewat malah dikira sebagai penerjemah bahasa Rusia. Ini orang iya-iya aja lagi. Ngeheknya, pas disuruh nerjemahin pembicaraan si Sodi dan si Yurinov, dia pun bilang, "Gak bisa bahasa Inggris." Pokoknya pembicaraan mereka malah jadi ngalor ngidul nggak jelas. Kambingnya setelah ngobrol ngalor ngidul yang ngacak-adut itu, si Sodi pun baru sadar kalau si Yurinov itu bisa bahasa India. Oh, kenapa nggak bilang dari tadi toh Bambang? Udahlah, singkat katanya, si Max pun langsung diusir. Intinya sih mereka sedang bertransaksi data penting mengenai transaksi ilegal mereka. Dan korek yang berlapis berlian itu adalah flash disk yang isinya sangat penting. Namun karena udah ditukar sama si laki sebelumnya, tuh flash disk isinya sesuatu yang tidak layak untuk mata. నాకు త్వరగా పెళ్లి చేసేయండి నాన్న. Seharusnya ini mah disensor tuh. Aduh, benar-benar tidak bermoral ini video. Bikin mata perih. Mau muntah. Karena merasa dipermainkan, Sodi pun langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh si Yurinov. Nah, di saat yang bersamaan, diperlihatkan si laki yang ditemuin sama si Gunda. Karena laki ini nggak bisa ngomong, dia pun menjelaskan semua yang dia alami pakai praktek secara langsung. Gunda jelas saja nggak mudeng lah. Lah, bahasa planet mana itu? Karena udah mau dibunuh, laki pun langsung nyerocos. Lah kok bisa ngomong? Oh, di saat itu juga, laki ditelepon sama adik-adik lebaynya. Dia bilang kalau ibu mereka masih aja sakit. Padahal si laki udah nazar nggak ngomong selama setahun, biar ibunya bisa sembuh. Dokter pun bilang, gua nggak butuh nazar nggak ngomong lu. Yang gua butuh itu duit buat operasi mak lu. Lu mau puasa ngomong sampai lebaran kucing juga emak lu gak bakalan bisa sembuh. Mendengar itu, laki pun baru sadar kalau emaknya mau sembuh, dia butuh uang. Ya Allah. Mendengar itu, Gunda dan anak buahnya pun malah ketawa. Nggak terima emaknya diketawain, laki pun langsung masuk mode beringas. Ya, mereka langsung dibabat abis lah. Oh, titisan Rambo ini mah.
Di lain tempat, Happy dan Baby udah berhasil menggasak semua uangnya si Sodi. Tapi bangkainya, mereka malah dikhianatin sama emojis dan mereka malah dikurung di berangkas itu. Ketika udah pada panik, koplaknya film India, di berangkas itu ada pintu belakangnya. Lah baru tahu berangkas ada pintu cadangan. Sialnya pas mereka keluar, mereka melihat para emoji yang udah dibabat habis sama si Vicky. Untung atau sialnya sih ya, si Vicky yang mau ngebales si Happy, malah dibunuh sama si emoji yang masih hidup. Aman deh. Nggak pakai lama, mereka pun langsung ngebungkusin semua uang di berangkas dan memasukkannya ke truk sampah. Kembali lagi ke Mas Kumis yuk. Sekarang dia udah datang full tim sama anak buahnya. Walaupun udah digeruduk gitu, tetap aja nggak boleh masuk. Karena jengkel, ya udah deh, mereka pun langsung memberondong peluru. Sesampainya di resepsionis, Mbak Andut pun bilang kalau Mas Kumis nggak boleh masuk. Tapi daripada diberondong peluru, mending ngalah aja deh. Sini, aneh anterin. Nggak cuma disuruh nganterin Mas Kumis, Mbak Andut juga disuruh membuatin minuman paling mantap. Kampretnya, pas dibawain minuman paling mewah dan mahal, Mas Kumis malah ngamuk. Minuman rasanya kayak cem-ceman cawat. Dah bawain ciu aja deh, lebih enak. Karena nggak terima digituin, Mbak Andut pun kesal bingit. Di luar Nurul, Mbak Andut pun mengeluarkan machine gun. Pokoknya di sana itu duar. Nggak cuman itu, Mbak Andut juga menyalakan alarm. Dan habis itu, Expendable Vrindavan pun langsung datang. Belum cukup di situ, laki yang kerasukan Rembo juga ikutan join mabar. Nah, sialnya, pas melihat si Happy, laki sadar kalau korek berliannya ada di tasnya si Happy. Karena tahu ini mas-mas nepsong sama tasnya, Happy pun melempar tasnya itu keluar dan disusul sama si laki yang mencelut dari lantai atas. Modern nggak tuh ya? Apakah semua kegilaan ini sudah selesai? Oh, tentu belum. Tembak-tembakan lagi. Nah, di dapur si Baby juga ketahuan. Sekarang adegan The Raid 2-nya nih, adegan silat, adegan Iko Uwais sama Kang Cecep. Lah, kocak langsung kalah. Udah lah, lihat sendiri aja. Pokoknya dor, petak, ceplok. Bu, ini lagi tembak-tembakan, masih aja nyanyi. Nah, di sini Max juga ikut-ikutan. Dia pun melihat ada peluang cuan di sini. Mas Kumis masih hidup ya, Mas? Nggak mau kalah, si Happy juga langsung ngeluarin machine gun dan langsung deh. Setelah puas tembak-tembakan, Baby dan Happy pun langsung turun ke bawah. Namun mereka heran, lah kemana truk uangnya? Ya adalah, yang penting kabur dulu, nyawa lebih penting. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, Sodi pun diperlihatkan ditangkap dan dijatuhi hukuman karena telah menyalahgunakan kekuasaannya. Nggak cuma si Sodi yang dipenjara, Paman Fixit juga dijeblosin ke penjara. Karena ternyata Happy menemukan korek yang berisi tentang kelakuannya si Sodi. Nggak cuma itu, pada saat Baby menjenguk si Sodi, dia juga bilang, "Lu udah nggak bisa berkutik lagi, semua uang lu di berangkas udah diembat gawo, miskin deh." Nah, di akhir film, dua kembar ini pun dijemput oleh Max Payne pakai Lamborghini. Ngehenya, dua kembar gemoy ini malah membegal tuh mobil dan meninggalkan Max sendirian. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, seperti biasa ada yang nyempil dikit. Mau tahu nggak kemana semua uang truk itu hilang? Ternyata yang ngembat itu adalah si laki. Karena hal itulah, sekarang si laki jadi jutawan dan hidup hedon bersama adik-adik lebaynya. Tamat deh. Wow, gimana film ini sob? Gimana otak kalian? Masih aman nggak? Om udah panas bener ini. Wuk. Dari semua film yang Om rekat, ini film yang bikin Om minum Panadol 2. Udahlah, kalau kalian suka silahkan like, comment, share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Om Berbox pamit dulu, biar milatihin.